Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Jadi pada trading hari ini kita mau bahas untuk time frame 1 jam dan juga time frame 30 menit ya. Oke, kemudian kita juga mau bahas untuk DXY hari ini, dan juga kita mau sedikit membahas mengenai news hari ini gitu teman-teman ya. Kalau kita perhatikan untuk news hari ini itu kayaknya sih nggak ada news ya, soalnya ada newsnya itu nanti di hari Kamis ya. Kamis baru ada news gitu teman-teman. Jadi untuk hari ini masih kosong ya untuk newsnya. Nah cuman nanti di Rabu ya, Rabu jam 2 subuh ya atau jam 2 pagi itu nanti kita ada FOMC meeting gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu kalau dari news, belum ada untuk hari ini, masih aman. Nah, kita mau bahas sedikit mengenai DXY. Oke, di sini kalau kita perhatikan memang secara pergerakan ya untuk si DXY ini dia itu sudah berada di area support ya, dimana support ini juga sudah kita bahas pada candle atau video weekly-nya ya. Support ini adalah area support dari breakout dan ini sudah kita tandain sebagai main supportnya dia gitu. Nah ini nih kalau kita lihat ya dari 104.27 ya sampai 103.9. Nah untuk saat ini pun DXY sudah beberapa kali coba break ya dari area ini, cuma masih pullback atau rebound dari area sini ya. Dan selama DXY masih di atas 104.27 ini ya, DXY masih akan coba terus untuk retest untuk resisten terdekat itu di 100 berapa nih sorry, di harga 104.4 ya resisten terdekatnya dia. Kemudian ada lagi itu di level harga 104.6 ya sampai 104.7. lalu nanti di next resisten terakhir itu ada di main resisten ya, kita tandain di sini itu sebagai level 104.95 atau 105 ya. Itu untuk resisten dari DXY. Nah untuk saat ini memang kalau kita lihat untuk lower time frame-nya dia ya, ini kurang bagus pergerakan DXY, dimana barusan ya kita lihat di sini dia ada spike yang cukup panjang nih. Kalau kita pakai ke 3 menit ada satu di jam 8 ya. Jam 8 ini adalah jam reset untuk DXY ya. Jadi saat 20 menit jalan ya, dia ada spike lagi yang kedua di sini kalau kita perhatikan. Jadi kalau untuk candle DXY sebagai informasi tambahan itu dia resetnya itu setiap jam 8 pagi ya teman-teman ya. Maka dari itu kita nggak heran kenapa setiap jam 8 pagi itu DXY selalu ada aja tingkahnya gitu loh. Entah dia mau spike atau dia mau turun ya, atau dia mau naik, pokoknya tingkat volatility-nya pasti itu besar gitu. Karena dia reset candle ya. Yang dimaksud dengan reset itu adalah reset candle daily gitu. Jadi opening dan closingnya itu di jam 8 pagi untuk waktu Indonesia Barat gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ya memang nggak heran kenapa dia ada spike sepanjang ini gitu, karena dia nyari likuiditas terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita perhatikan memang untuk saat ini candlenya itu masih bearish ya untuk yang 5 menit. Kemudian kalau untuk yang 30 menit ini masih bullish ya. Cuma di sisi lain kalau kita perhatikan memang DXY ini sudah cenderung sideway ya, sideway zone yaitu kurang lebih di 104.4 ya sebagai resistennya dia ya untuk sideway zone nya DXY di sini. Kemudian supportnya dia itu di sini 104.2 ya sampai 104.200 ya di sini terendahnya dia gitu teman-teman. Nah ini dia masih belum ada pergerakan yang signifikan ya. Kalau saya perhatikan sih memang DXY ini akan cenderung menanti FOMC di hari Rabu nanti gitu ya, Rabu jam 2 subuh nanti gitu teman-teman. Nah itu sebenarnya udah masuk hari Kamis ya kayaknya ya gitu. Oke, jadi kemungkinan besar dia akan nunggu FOMC statement untuk movement yang selanjutnya gitu. Jadi untuk sementara ini sampai hari Rabu nanti ya, atau sampai pada saat FOMC, DXY ini akan terus bermain di range 104.4 ya sampai 104.2 yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut bahas dari XAU atau gold ini sendiri
Oke, di sini kalau kita lihat memang untuk 4 jam itu masih downtrend ya. Untuk primary trendnya itu masih turun. Tapi kalau kita lihat untuk yang 30 menit dan 1 jam ya, ini dia ada minor trend. Jadi trend koreksi ya. Ini trend koreksinya itu lagi naik gitu teman-teman. Ya, kalau kita lihat nih, ini kan trend koreksi dia nih yang di sini. Oke. Nah, ini tren turunnya dia. Nah, untuk saat ini kita sedang berada di tren koreksi, yaitu adalah tren uptrendnya dia atau tren naiknya dia di sini gitu. Nah, sekarang kita mau cari nih area kita kira-kira untuk sell-nya itu di mana sih gitu, yang ngepas gitu ya dengan si DXY atau si gold ini sendiri. Yang pertama, kita boleh perhatikan yaitu di 2025 ya, tapi kita udah bisa mulai carinya itu di 2023 gitu, 2023 sampai 2026 gitu. Ini bisa dikatakan selling point pertama saya gitu. Terus nanti selling point kedua itu ada di 2034 ya, di sini ya. 2034 itu saya udah mulai coba ancang-ancang ngambil atau mantau ya di 2032 ya sampai 2036 untuk range-nya. Oke, nanti untuk yang ketiga ya itu ada di sini. Itu di 2046 ya, 2046 sampai 2050-an gitu teman-teman. Itu untuk selling point yang ketiga gitu. Jadi ini untuk selling point intraday saya hari ini gitu. Nah, untuk buy point ya itu ada di kurang lebih di 2015 ya. Ini karena kalau kita lihat di video weekly pun 2014 sama 2015 itu sudah saya sering bahas ya. Selama dia belum bisa nge-break dari level ini ya, level 15-14 ya. Contoh di sini 1 2, nah ini dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi gitu teman-teman. Nah, ini kan dia breakout nih ya, dia breakout ya, ini candle retestnya dia gitu. Jadi potensi gold itu masih bisa ke 2025 ya atau 2023 paling dekatnya gitu. Yaitu kalau misalkan dari candle untuk saat ini gitu teman-teman. Lalu kalau di bawah 2015 buy point saya itu paling nggak jauh-jauh, maksudnya nggak terlalu dekat ya, itu di sini 2003 ya, di poin Vivo 23.6 untuk buy pointnya gitu. Jadi break di 2015 kita ada potensi fokus sell ya dengan target di kurang lebih 2003 ya sampai 1993 gitu teman-teman ya. Ini untuk areanya gitu. Jadi memang untuk buy pointnya itu untuk saat ini masih di 2015 ini ya, satu. Terus nanti di 2003 di sini 1, dan ada lagi tuh di 1993. Memang untuk buy point ini agak jauh gitu ya, berbeda dengan sell point. Soalnya kalau buy point ini kita menyesuaikan dengan area SNR yang memang potensi atau kuat untuk menopang penurunan harga si gold ini sendiri gitu. Sebenarnya ada di bawah 2015 yaitu kurang lebih di 2010 ya, 2010 di sini ya. Cuma memang kalau saya perhatikan ini masih agak kurang aja gitu untuk nahan harga karena sering di spike atau sering dilewatin oleh harga ya gitu. Jadi memang much better ya kita ngambilnya itu nanti kurang lebih di 2003 langsung gitu ya teman-teman ya. Ada ini 2010, cuma memang kurang kuat aja ketimbang yang 2015 ya, dan juga 2003 nanti gitu. Makanya 2010 ini saya skip dulu. Maka begitu break 2015 ya saya akan potensi ngambil cari ancang-ancang untuk sell dengan target di 2010, kemudian 2007 sampai 2003 gitu. Terendahnya itu nanti di 1993 kalau misalkan rezekinya dapat jackpot sampai ke sana gitu. Oke, jadi gitu ya. Untuk hari ini saya nggak terlalu memaksakan juga ya, karena memang pergerakan movement dari si candle ini atau market ini pun masih kurang bersahabat gitu. Kayak biasalah kalau masa-masa kita mau FOMC ya, itu begitu gitu ya, pergerakannya begini. Banyak keraguan atau gray zone ya kalau saya katakan di dalam market itu sendiri gitu. Oke, jadi harus hati-hati juga ya, karena memang market kalau lagi nunggu data FOMC atau statement FOMC itu banyak jebakannya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.